Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun malam hari ini berada, boleh datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus kita yang mengasihi hidup kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita malam hari. Sebelum kita masuk, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk siapkan hati kita dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji hormat syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau berikan bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati kami. Engkau sudah sertai kami. Engkau sudah memberikan apa yang kami perlukan, kami butuhkan sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus buat semuanya ya Bapa. Kalau sebentar kami akan duduk diam, menikmati kebersamaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, jamah kami, lawat setiap kami, supaya hidup kami boleh diubahkan. Semakin hari, semakin kami boleh menyenangkan, menyukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami berikan waktu kami malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang bekerja sebebas seluas-luasnya atas hidup kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
Haleluya, haleluya. Ya kira papa papa para la 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 para la. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Kuasa-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sorakkan Tuhan. Kita tinggikan, kita agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatan-Mu, berkat-Mu, tiada yang melebihi. Tiada ku takut lagi.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada malam hari ini, kita buka hati kita. Kita izinkan firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kita. Dan kita akan melihat buah yang manis akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Sebelum kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadimu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami di sini. Itu sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat setiap kami lewat firman kebenaran. Kami minta Roh Kudus membantu kami supaya kami bisa dengan mudah memahami firman, dan dengan kami memahami firman, kami boleh menyenangkan hati-Mu, kami boleh mentaati Engkau dari hari ke hari. Dan sementara kami belajar, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Buat Tuhan segala kemuliaan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sudah siap, mari sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Matius pasal 6, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan buat kita semua. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mencoba belajar dari bagian ayat yang ke-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian awal ayat 19 ini dikatakan di sana, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau Bapak Ibu di rumah punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris, saya pribadi menyarankan Bapak Ibu boleh mencoba membaca terjemahan itu. Saya akan coba bacakan terjemahan bebasnya dari terjemahan bahasa Inggris. Kira-kira bunyinya begini. Jangan menyimpan harta untuk dirimu sendiri di bumi. Ulang, jangan menyimpan harta untuk dirimu sendiri di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu message, satu pesan yang rindu disampaikan oleh Tuhan untuk kita semua, untuk saudara dan saya malam hari ini. Mengumpulkan harta itu bukan masalah, enggak masalah. Kalau misalnya saudara dan saya punya usaha, saudara dan saya bekerja, kemudian kita mendapat penghasilan, Tuhan memberkati kita, kita bisa punya ini, kita bisa punya itu, beli ini, beli itu. Tuhan berkati kita dengan harta dan kekayaan yang melimpah, salah enggak? Enggak salah. Itu bagian yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Tapi jadi salah Bapak Ibu Saudaraku ketika kita mengumpulkan harta di bumi, tapi kepentingannya cuma satu tuh, untuk diri sendiri. Mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, begitu rupa, tapi kepentingannya cuma untuk dirinya sendiri. Ini berkaitan erat dengan me, myself, and I. Semua yang terkumpul, semua yang dikumpulkan, hasil kerja, hasil jerih payah, semua untuk saya. Kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa di Matius, di bagian Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 ini Alkitab bilang, Alkitab katakan kepada kita semua supaya kalau kita mau mengumpulkan harta, jangan kita terfokus pada me, myself, and I. Kenapa? Karena kalau kita melakukan itu, maka harta apapun yang kita kumpulkan, Alkitab katakan di sana itu semua bisa rusak, itu semua akan dibongkar dan dicuri. Saya yakin kita semua nggak mau dong, kalau misalnya kita udah kerja keras gitu, kemudian kita bisa kumpulkan penghasilan kita bisa punya tabungan, bisa punya ini itu, bisa beli ini itu, tapi ujung-ujungnya bisa hilang, bisa lenyap, bisa dibongkar, bisa dicuri, nggak mau dong ya. Makanya dari awal Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Yesus ajar kepada semua orang termasuk saudara dan saya. Kalau toh kita diberkati Tuhan dengan penghasilan, dengan harta, dengan kekayaan yang melimpah-limpah, harta ini tidak dikumpulkan untuk diri saya sendiri. Karena kalau itu yang terjadi, maka yang akan terjadi pada kita adalah satu,
kita akan mengalami pencurian. Bapak Ibu Saudaraku, kata pencuri itu berasal dari kata Yunani kleptes. Dari kata kleptes itu kita bisa ketemu dengan kata klepto. Saya yakin kita semua sudah sering dengar istilah klepto atau kleptomania. Pencuri atau kleptes atau klepto itu apa? Artinya itu pencuri yang berkomitmen. Bapak Ibu Saudara perhatikan ini baik-baik. Pencuri dalam kata kleptes atau klepto artinya pencuri yang berkomitmen. Ini berarti kalau misalnya hari ini dia berupaya untuk mencuri sesuatu dari kita, kemudian dia gagal, dia tidak berhasil mencuri, maka dia akan datang besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi sampai dia berhasil mencuri sesuatu dari kita. Kalau kita jadi orang yang mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, maka ada sesuatu yang akan dicuri dari kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini sifatnya harus berhasil mencuri itu dari kita. Ini mengerikan ya. Tapi ini yang Alkitab bilang bahwa itu pasti akan terjadi ketika kita mengumpulkan harta dan itu berfokus pada diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, semua orang yang mengumpulkan harta dan orientasinya hanya untuk me, myself and I atau diri sendiri, Alkitab bilang bahwa harta itu pasti bakal rusak. Nah, kata rusak di sini dipakai kata Yunani afaniso. Afaniso itu artinya harta itu akan habis lenyap. Bapak Ibu bisa perhatikan ini baik-baik. Rusak sama dengan habis lenyap. Pengertiannya apa Bapak Ibu Saudara? Sebanyak apapun yang saudara dan saya kumpulkan, sekeras apapun kerja keras kita yang menghasilkan sesuatu untuk kita kumpulkan, selama orientasinya hanya untuk diri sendiri dan diri sendiri dan diri sendiri, maka sebanyak itu juga akan hilang, akan habis, dan akan lenyap. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat di bagian ayat 19, ada kata membongkar. Membongkar. Kata membongkar itu berasal dari kata Yunani diorizo, dia punya arti memecah sampai tidak ada kesatuan. Memecah sampai tidak ada kesatuan. Artinya apa? Mengumpulkan harta dengan orientasi hanya untuk diri sendiri, percayalah bahwa semakin kita punya banyak, yang akan terjadi adalah kita tidak akan pernah punya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Sebab hubungan apapun di mana kita terlibat di dalamnya, tidak akan pernah ada kesatuan, yang terjadi adalah perpecahan dan perpecahan dan perpecahan. Sudah bukan rahasia lagi ya kalau semua orang yang terfokus hanya pada bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa cukup, bagaimana saya bisa puas. Orang-orang yang seperti ini biasanya dimanapun mereka berada, di tempat kerja atau di tempat manapun, mereka hanya akan mengalami yang namanya pertengkaran demi pertengkaran, ketidakcocokan demi ketidakcocokan, memperebutkan harta, dan kita bisa lihat ini sering terjadi, banyak terjadi antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara bersaudara, suami dengan istri, rekanan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, makanya jelas sekali Tuhan Yesus bilang dari awal, kalau mau kumpulkan harta, jangan berfokus pada diri sendiri. Kalau mau kumpulkan harta, jangan berfokus pada me, myself, and I. Kalau mau kumpulkan harta, kita mesti sangat berhati-hati meneliti lagi orientasi kita. Karena kalau kita nggak hati-hati, ini yang Alkitab katakan, ini yang Alkitab ingatkan bahwa kita akan mengalami ini. Kita akan mengalami keadaan dicuri, dirusak, dibongkar, dan kita nggak akan dapat menikmati apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ayat yang ke-19. Coba kita tengok lagi, ada kata harta di sana.
di ayat 19, ayat yang ke-20, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada kata harta di sana. Harta itu apa? Harta itu dari kata Yunani taisauros, itu artinya kekayaan. Ketika kekayaan, kata taisauros ini dikaitkan dengan kata titemi, ini bisa berarti pengabdian kepada harta karena menjadikannya sebagai tujuan hidup. Yang pertama tadi firman katakan kalau mau kumpulkan harta, jangan berorientasi pada diri sendiri. Poin yang kedua yang mau saya bagikan adalah begini, kalau mau kumpulkan harta, kita harus ada di posisi yang ini, yang tepat. Kita tidak sedang mengabdikan diri kepada harta, kita tidak sedang menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup kita. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, fokus pada diri sendiri, menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup, mengabdikan diri kepada harta, ini akan seringkali menjadi sesuatu yang merusak hubungan satu dengan yang lain. Ayat yang ke-20, kalau boleh kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Firman katakan di sana, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saya mau ulangi sekali lagi, di ayat 19 Tuhan katakan kalau mau kumpulkan harta, jangan mengumpulkan untuk diri sendiri. Yang kedua, kalau mau kumpulkan harta, jangan mengabdikan diri kepada harta. Lalu kalau mau kumpulkan harta, jangan menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup kita. Lalu di ayat yang ke-20 ini firman katakan apa? Firman sedang mau katakan gini, kalau mau kumpulkan kumpulkan harta di sorga. Surga dalam kata Yunani dikatakan dia pakai kata Uranos. Uranos itu berarti tempat Tuhan menetap, tempat Tuhan bertahta. Uranos ini juga bisa bicara tentang tempat kekekalan. Bapak saudara yang kasih Tuhan, ayat 20 ini mengingatkan saya secara pribadi, dan saya percaya ini mengingatkan kita semua bahwa Alkitab sedang mau ngomong seperti ini ke kita semua. Kalau saudara dan saya mau mengumpulkan harta, maka harta apapun itu, kita harus ingat ini. Kita harus mendedikasikan itu dengan begini, bahwa Allah memerintah hidup kita. Allah memerintah di dalam hidup kita. Lalu Allah punya kehendak di dalam hidup kita. Lalu ketika kita mengumpulkan harta, kita harus ingat ini. Apakah harta yang kita punya, kekayaan yang kita punya, itu akan berdampak pada kekekalan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berfokus pada diri sendiri, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan supaya diri makin kaya, diri makin kaya, diri makin kaya. Orang yang seperti ini, dia akan gagal memahami bahwa hidupnya adalah milik Tuhan, bahkan harta segala sesuatu yang dipunyai di dalam dirinya adalah miliknya Tuhan. Orang yang berfokus pada diri sendiri, dia akan gagal memahami apa sih kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang berfokus mencari uang, mencari harta, kemudian dipakai untuk memuaskan diri sendiri, dia tidak akan ngurusi apa itu kekekalan. Orang-orang seperti ini tidak akan peduli pada apa sih kekekalan, apa sih pentingnya investasi berdampak. Kekekalan itu bukan sesuatu yang berarti buat dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 20 ini bicara untuk saudara dan saya. Kalau memang kita punya harta, kalau memang kita punya kekayaan yang bisa kita kumpulkan, harusnya semuanya itu didedikasikan supaya ketika kita ada di dalam pemerintahan Tuhan, kita bisa pakai harta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sepakat bilang amin? Ketika kita tahu kebenaran ini Bapak Ibu saudaraku, dan kita tangkap ini, saya percaya bahwa kita akan mengumpulkan harta, dan kita akan bertanya pada Tuhan,
Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang harus saya lakukan dengan harta yang saya punya? Apa yang akan saya lakukan dengan penghasilan yang saya kumpulkan? Lalu, apakah harta yang saya punya ini dan saya gunakan untuk sesuatu, apakah itu akan berdampak untuk kekekalan? Apakah itu akan berdampak untuk pekerjaan dan kerajaan sorga atau enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-21, bagian yang terakhir, dikatakan di sana, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana ada harta, di situ ada hatimu. Ketika kita kumpulkan harta untuk diri kita sendiri, maka ini yang harus kita ingat. Kita sedang menjadikan diri kita sebagai pusat kehidupan, sebagai pusat perhatian, sebagai sumber dari segala-galanya. Tetapi ketika kita bekerja, ketika kita mengumpulkan harta, kemudian kita membawanya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan dan mencari tahu, Tuhan maunya apa? Tuhan kehendaknya apa? Apa yang harus saya lakukan? Ketika kita lakukan itu, maka percayalah bahwa kita sedang menjadi manusia-manusia yang bertumbuh secara rohani. Karena kita sadar bahwa hidup kita milik Tuhan. Maka harta, kekayaan, penghasilan, bahkan semua yang ada pada kita itu juga punyanya Tuhan. Ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan dan semua yang kita miliki adalah miliknya Tuhan juga, maka kita akan bertanya kepada Tuhan, apa kehendak-Mu? Lalu mempersilahkan Dia untuk memerintah kita. Memerintah harus untuk apa harta kita? Saya percaya ketika kita melakukan ini, maka apa yang kita miliki, harta, kekayaan, penghasilan kita akan berdampak pada kekekalan. Tidak hanya berhenti di bumi saja, tidak hanya berhenti pada saat kita hidup saja, tapi sampai nanti, sampai pada kekekalan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hari ini, bagian ini saya rindu boleh mengingatkan saya dan saudara. Berapa banyak sih yang kita punya? Berapa banyak sih yang kita kumpulkan? Ayo kembali pada orientasi yang tepat. Berapa banyaknya itu tidak penting Bapak Ibu saudara. Tapi yang harus kita tahu adalah bahwa kalau kita sadar hidup kita ini punyanya Tuhan dan kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, maka semua yang kita hasilkan, semua yang kita miliki, semua yang bisa kita kumpulkan dengan cara kita bekerja, itu juga punya Tuhan. Maka persilahkan Tuhan untuk memerintah kita. Persilahkan Tuhan untuk menyatakan kehendaknya pada kita. Persilahkan Tuhan untuk memakai harta, kekayaan, dan penghasilan kita sesuai dengan maunya Dia dong. Supaya hidup kita juga boleh jadi berkat buat orang lain. Sepakat bilang amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini Matius 6 ayat 19 sampai 21 ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang totally dedication. Dedikasi total Bapak Ibu saudara. Bukan cuma pikiran, perasaan, dan kehendak yang harus diserahkan dan nurut sama Tuhan. Tapi harta kita, apa yang kita miliki secara fisik ini juga mesti diserahkan pada Tuhan. Saya percaya kita akan jadi orang-orang yang spiritual. Saya percaya kita akan jadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani. Bapak saudara, ini hari-hari sulit, semua orang sedang kesulitan secara ekonomi. Tapi saya mau ingatkan satu hal ini. Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita dengan caranya. Dia pelihara kita, Dia cukupkan, Dia sediakan apa yang kita perlu. Tapi ini yang mesti kita ingat. Ketika kita ingat hidup kita miliknya, maka engkau dan saya juga harus ingat apapun yang kita punya, apa yang kita miliki, kekayaan, penghasilan, harta kita, apapun yang kita miliki, semuanya punyanya Tuhan. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami kerendahan hati, supaya kami mau belajar dan kami mau dibentuk. Kami mau jadi seperti Kristus yang rendah hati. Kami mau jadi seperti Kristus yang murah hati.
Tolong setiap kami untuk kami boleh terus menyadari bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Bahwa semua yang kami punya, semua yang kami bisa lakukan, semua yang kami miliki, semua yang bisa kami kumpulkan, itu pun semuanya milik Tuhan. Kiranya Engkau terus berdaulat atas kami, kiranya Engkau terus memerintah atas kami, dan pergunakan hidup kami Tuhan sesuai dengan mau-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Buat Tuhan segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Bapak Saudara yang sudah menerima berkat firman Tuhan dan juga sudah memuji menyembah Tuhan, percayalah bahwa hidup kita akan semakin indah bersama dengan Tuhan. Semakin diberkati, semakin dipulihkan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat limpah yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai memberkatimu mulai saat malam hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama